Polda Jawa Barat, pemirsa, Polda Jawa Barat hari ini menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu, hari ini Ibunda Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya mendatangi Propam Mabes Polri untuk melaporkan hilangnya postingan-postingan Peggy Setiawan di Facebook. Ibunda dan kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Propam Mabes Polri sekitar pukul 10 pagi. Kedatangan pihak Peggy Setiawan ini untuk melaporkan hilangnya postingan-postingan Peggy Setiawan di akun media sosial Facebook. Menurut kuasa hukum, postingan-postingan Peggy Setiawan ini bisa menjadi bukti bahwa saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Peggy berada di Bandung, Jawa Barat. Kemudian, setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah rame, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik, harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah 12 Agustus 2016, Peggy Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung. Dewekan get teteg. Artinya ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung, sendirian juga berani lah. Jadi 12 Agustus Peggy Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian masih 12 Agustus, alhamdulillah nyampe, nunggu jemputan lama, bingit, kan? Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian 17 Agustus 2016, Peggy Setiawan menulis mengais rezeki di kota orang. Ya, artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Pemirsa, hari ini Polda Jabar menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Irfan Budiawan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat siang, Irfan. Ya, bagaimana informasi terkini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Silakan informasi Anda. Ya, selamat siang Gede dan juga Friska serta pemirsa. Penyerahan berkas perkara terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan baru saja diserahkan oleh tim dari Polda Jawa Barat dan diterima oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana penyerahan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan diterima oleh petugas PTSP ataupun juga pelayanan terpadu satu pintu, dan dilakukan secara simbolis penyerahan dengan penandatanganan serah terima oleh tim dari Polda Jawa Barat dengan tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tadi kita juga sempat menanyakan pasca penerimaan berkas perkara ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh jaksa peneliti selama 14 hari, dan pada hari ke-7 akan ada pernyataan sikap terkait apakah berkas perkara yang diserahkan oleh tim dari Polda Jawa Barat dinyatakan lengkap ataupun juga harus dikembalikan kepada penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Apabila memang harus dikembalikan ataupun juga dilengkapi, maka berstatus dengan P19. Namun apabila dinyatakan lengkap ataupun juga sudah dinyatakan sesuai berdasarkan penelitian dari jaksa peneliti, maka akan ditetapkan P21 dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, itu adalah penyerahan tersangka serta barang bukti dan penyerahan ke pengadilan.
Dan hingga saat ini tim dari Polda Jawa Barat sudah meninggalkan gedung Kejati Jawa Barat, dan juga kita masih memantau tentunya seperti apa kondisi pasca juga penerimaan berkas perkara di gedung Kejati Jawa Barat. Untuk sementara itu dia laporan dari Kejati Jawa Barat. Kita kembali ke studio bersama Gede dan juga Friska. Iya, baik, terima kasih Irfan. Dan selanjutnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Faisal, apa informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yang tadi sempat datang ke Mabes Polri? Ya, Gede Prisa dan juga pemirsa, memang baru saja tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan menyampaikan keterangan resmi secara langsung kepada media atau kami di sini yang saat ini menunggu. Dan memang pada hari ini Gede Prisa dan juga pemirsa, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan bersama dengan ibunda dan juga adik dari Peggy Setiawan mendatangi Propam Mabes Polri untuk membuat laporan terkait dugaan penghilangan barang bukti oleh penyidik Polda Jawa Barat, di mana barang bukti tersebut adalah berupa status atau postingan Facebook milik pribadi dari Peggy Setiawan. Gede Prisa dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan, memang ada beberapa status atau postingan Facebook milik Peggy Setiawan yang diduga hilang atau dihapus oleh penyidik Polda Jawa Barat. Di antaranya ada postingan atau status pada tanggal 12 Agustus 2016 lalu, yang memang pada tanggal itu Peggy Setiawan membuat postingan atau status yang menunjukkan bahwa dirinya menuju ke Bandung untuk bekerja. Kemudian untuk postingan atau selanjutnya ada di tanggal 17 Agustus 2016, di mana pada tanggal itu Peggy Setiawan juga membuat status bahwa dirinya sedang bekerja di Cirebon. Kemudian untuk status selanjutnya ada di tanggal 24 Agustus 2016, di mana status tersebut juga menunjukkan bahwa Peggy Setiawan sedang tidak berada di kampung halamannya, yakni di Cirebon begitu. Dan pada tanggal Agustus 2016 memang ada sejumlah status lainnya yang memang saat ini dikatakan hilang oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan memang Gede Prisa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk hari ini kuasa hukum dari Peggy Setiawan tadi melaporkan ke Propam Mabes Polri terkait hilangnya status tersebut yang memang diduga dihapus oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ada dua dasar laporan yang dilaporkan oleh penyidik atau dilaporkan oleh Tony RM atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan hari ini, di mana dasar laporannya adalah terkait postingan hilang atau hilangnya postingan Facebook milik Peggy Setiawan. Kemudian juga sempat dikatakan oleh Peggy Setiawan kepada kuasa hukumnya bahwa ia sempat dimintai password atau kata sandi Facebook atau Facebook milik pribadinya begitu kepada penyidik Polda Jawa Barat pada saat pemeriksaan beberapa waktu yang lalu. Dan Gede Prisa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa tadi juga kuasa hukum sempat menanggapi terkait berkas perkara yang diserahkan oleh Polda Jawa Barat kepada Kejaksaan Tinggi Bandung begitu, di mana tadi kuasa hukum sempat mengatakan bahwa dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat terlalu terburu-buru dalam menyerahkan berkas perkara ke Kejati pada hari ini. Kemudian Gede Prisa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa setelah dari Propam Mabes Polri hari ini, rencananya kuasa hukum dari Peggy Setiawan dan juga ibunda dari Peggy dan juga adiknya akan berangkat ke KPK pada pukul 12 siang nanti untuk meminta KPK agar mengawasi dan juga memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam pra-peradilan yang akan digelar pada 24 Juni nanti. Kemudian selanjutnya pada pukul 2 siang nanti atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan dan juga ibunda dan juga adik dari Peggy akan mendatangi Mahkamah Agung atau MA untuk meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar mengawasi jalannya sidang pra-peradilan. Gede Prisa dan juga pemirsa, memang sidang pra-peradilan ini akan digelar pada 24 Juni Senin nanti. Demikian Gede Prisa. Iya, baik, terima kasih Faisal atas informasi Anda, dan terima kasih juga kepada Irfan yang tadi sempat melaporkan dari Kejati, Jawa Barat. Selamat bertugas kawan-kawan, selamat siang. Pemirsa, berikutnya Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas tahap 1 yang diserahkan oleh penyidik akan diteliti dan diperiksa kelengkapannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Ya, terima kasih rekan-rekan media telah hadir. Kami
Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara. Pemirsa, 4 orang perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Kedatangan mereka dalam rangka memenuhi undangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosim, ayah Eko Ramadan, Hasanah, ayah Hadi Saputra, dan Muran, ayah Eka Sandi, serta Madlana, kakak Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan perintangan penyidikan. Namun tim kuasa hukum mengaku belum mengetahui siapa yang dituju sebagai terlapor. Empat keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecer puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP atau perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlana, kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hadi Saputra, serta Muran, orang tua dari Eka Sandi. Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan. Waktu jadi anak ngomong, jatuh di semua tidurnya. Iya, bukannya katanya ini sih, anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana, Pak? Bilangnya satu nggak ngelakuin. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu, ngomongnya kayak gitu aja. Oh, adik saya bukan geng motor, Mas. Motor aja nggak punya, terus terang aja. Gimana Mas tanggapannya? Artinya tanggapannya seperti apa? Kalau di BAP kan itu geng motor. Ya pokoknya saya sih intinya kan setahu saya sih adik saya bukan geng motor. Bahkan motor aja nggak punya, Mas. Bener. Itu cuman ya buruh kasar lah, proyek, Mas, adik saya. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, hingga hari ini pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Enggak sempat kayak gitu, enggak sempat curhat. Tapi apa saja ketika ketemu nih Pak? Ya paling lihat kondisinya aja sehat atau apa itu. Tapi selepas dipindah ke Bandung belum pernah ketemu sama sekali berarti Pak? Belum saat ini. Jadi hanya lebaran aja ya. Iya, lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kadifhumas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap keterangan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina, yakni Saka Tatal, saat penyidikan tahun 2016 cenderung berbohong. Ia menyebut keterangan yang diberikan Saka kerap berubah-ubah. Ananda Saka Tatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh. Dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang dikatakan dari teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi,
oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya itu. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, bisa dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingi, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin